Otherworldly Evil Monarch. Bab 71. Judul: Hati Kaisar. Saat Putri Ling Meng mulai menggambarkan apa yang terjadi, wajah Yang Mulia perlahan menjadi lebih serius, rasa dingin yang dingin menumpuk di matanya. Kepala Yang Mulia menunduk saat dia mendengarkan dengan tenang tanpa membuat gerakan sedikit pun. Masalah ini menyangkut keselamatan Putri Yang Mulia sendiri. Selain itu, hal itu juga menyeret orang penting lainnya. Orang ini sering tetap tidak peduli dengan urusan politik, tetapi pengaruhnya dan konsekuensi yang akan ditimbulkan dari tindakannya terlalu besar, sedemikian rupa sehingga Kaisar sendiri mungkin tidak dapat menanggungnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Kaisar tidak mau menghadapinya. Sebagai seorang Kaisar, pada saat Putri Yang Mulia sendiri menderita dari percobaan pembunuhan, Yang Mulia malah harus khawatir tentang seorang playboy debauchi. Mungkinkah tidak ada cinta di antara garis keturunan bangsawan? Betapa menyedihkan. Akhirnya, menurut ceritamu, Jun Moxi pergi untuk memberikan peringatan padamu sebelum percobaan pembunuhan terjadi? Kaisar merenung. Iya. Meskipun aku tidak bisa memastikannya, aku percaya bahwa seharusnya tidak ada kecurigaan tentang pergerakan Jun Moxi. Mungkin dia menemukan beberapa petunjuk tentang kejadian ini. Putri Ling Meng dengan tegas berkata dengan nada rendah. Petunjuk. Mengingat karakter Jun Moxi yang tidak berharga, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menemukan petunjuk? Tidak apa-apa, ini semua adalah detail kecil sekarang. Bagaimanapun, Master lain muncul dan menyelamatkan Jun Moxi sebelum membawanya pergi. Dengan kata lain, Jun Moxi tidak mati kan? Mata Kaisar berubah menjadi misterius. Begitulah, ayah kekaisaran. Putri Ling Meng tahu bahwa Yang Mulia sengaja menghindari pembicaraan tentang Ye Guhan meskipun dia tahu tentang keberadaannya. Dia sendiri memilih untuk tidak menyebutkan namanya. Jika itu masalahnya, lalu mengapa Jun Santian kehilangan akal sehatnya? Dia bahkan memilih untuk mengabaikan konsekuensi dari menabuh drum panggil jenderal. Kaisar merenungkannya. Cucunya masih hidup dan keluarga Jun masih belum memiliki keturunan. Lalu mengapa dia bertindak seperti ini? Tindakannya ini sederhana. Yang Mulia berdiri dan perlahan melangkah maju 2 langkah. Jari-jarinya dengan lembut mengetuk dahinya. Yang Mulia perlahan melanjutkan. Cucunya belum meninggal, tapi Jun Santian entah kenapa menjadi gila. Satu hal yang jelas, Jun Moxi belum sampai di rumah. Aku yakin Jun Santian pasti sudah menerima kabar bahwa cucunya dalam bahaya, tapi setelah Jun Moxi tidak kembali begitu lama, dia menjadi marah. Hehe, sepertinya aku telah meremehkan mereka. Batu ini, berapa banyak burung yang akan ditabraknya? Yang Mulia tersenyum dingin. Putri Ling Meng tiba-tiba teringat sesuatu, wajah cantiknya menjadi pucat. Jika itu benar-benar seperti yang dia bayangkan, maka konsekuensi yang dihasilkan dari kesalahpahaman ini akan menjadi sesuatu di luar kemampuannya untuk menanggungnya. Karena kehidupan Jun Moxi tidak lagi dalam bahaya saat itu, mengapa kamu tidak mengirim pesan ke keluarga Jun? Menger, kamu terlalu ceroboh kali ini. Menger, apakah kamu ingat sesuatu yang lain? Melihat wajah Putri Ling Meng memucat, Kaisar tersenyum sambil berusaha menahan amarahnya. Namun, alis dan matanya sudah mulai menunjukkan beberapa tanda amarahnya. Putrinya selalu menjaga dirinya baik dengan cara dan perilaku, mengapa dia tiba-tiba melakukan kesalahan ini hari ini? Mungkinkah upaya pembunuhan itu telah mengguncang hatinya begitu parah? Ayah kekaisaran, sebelum mayat Jun Moxi ditemukan. Maksudku pada saat kita tidak dapat menemukan tubuhnya, aku telah mengirim seseorang untuk menginformasikan masalah ini kepada Adipati Senior Jun. Itu hanya setelah utusan meninggalkan lelaki tua itu muncul dan membawa Jun Moxi yang terluka. Putri Ling Meng tergagap dengan sikap canggung, sepertinya mengalami kesulitan berbicara. Lalu, pesan sudah terkirim tapi karena Jun Moxi ditemukan masih hidup, apakah kamu tidak mengambil langkah apapun untuk memperbaiki situasi? Kaisar memandang putrinya dengan ekspresi kecewa. Pada saat yang sama, hatinya terguncang. Orang tua, mungkinkah ada orang lain yang melindungi putriku selain Ye Guhan? Jika itu masalahnya, Yang Mulia, Kaisar merenungkannya, wajahnya tetap pasif. Mempertimbangkan seberapa besar dampak berita ini, langkah-langkah yang wajar harus diambil untuk memperbaiki informasi yang salah ini. Namun, semua pengawal aku terluka saat itu. Jadi,
Aku telah mempercayakan masalah ini kepada Murong Qianjun untuk mengirim pesan kepada Adipati Senior Jun untuk memberitahu dia bahwa Jun Moxi masih hidup. Jika Adipati Senior belum menerima berita bahwa Jun Moxi masih hidup, maka satu-satunya kemungkinan itu tidak mungkin, tapi yang jelas, Murong Qianjun tidak mengirim utusan untuk melaporkan masalah ini ke keluarga Jun. Kalau tidak, ini tidak akan. Yang Mulia mendesah. Jejak kebiadaban tiba-tiba muncul di wajah jernihnya sebelum menghilang seketika. Aku tidak punya pertanyaan lagi, kamu harus pergi istirahat. Setelah mengatakan itu, dia membelai rambut Ling Meng. Sepasang mata kosong menatap ke istana kekaisaran. Yang Mulia tiba-tiba merasa bahwa warna kuning cerah yang mewakili kebangsawanan ini merusak pemandangan dan tidak nyaman bagi hati. Upaya pembunuhan kali ini aneh, hehe. Sungguh tak terduga. Yang Mulia perlahan mempertimbangkan, matanya tiba-tiba berubah tajam. Aku kira waktunya telah tiba untuk mencuci istana. Aku bertanya-tanya, setelah menggunakan darah manusia untuk mencucinya, akankah menjadi lebih cerah? Di kejauhan, dentuman genderang perang menjadi sunyi. Seluruh dunia dibanjiri oleh firasat yang mencekik. Jun Zentian, ku harap kau tidak mempersulitku. Ekspresi rumit berkedip-kedip di mata kaisar dan menghilang hampir seketika. Melihat punggung putrinya yang akan pergi, Yang Mulia menyilangkan tangan dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia berbicara. Sado, pergi dan lihatlah. Jangan ikut campur kecuali jika diperlukan dan beritahu Jun Zentian bahwa cucunya masih hidup. Jika dia ingin melempar, itu bagus, tapi dia tidak boleh melewati batas. Saat kamu melakukannya, bantu aku menyampaikan sesuatu kepadanya. Semuanya menjadi terlalu damai sejak prajurit tua ini menahannya selama bertahun-tahun. Setelah mengatakan itu, Yang Mulia mengambil alat tulis dan menulis beberapa patah kata. Menggulung catatan itu, dia berbalik dan berkata, "Pergilah." Hembusan angin bertiup dan sesosok, yang tampak khayalan, melayang keluar. Dalam sekejap, secarik kertas yang dipegang kaisar telah menghilang sementara bayangan samar terlihat keluar dari istana kekaisaran. Aku akan mengizinkanmu menjadi sombong. Namun, sebagai gantinya, aku akan meminjam pedangmu. Kaisar berbisik lembut, senyum penuh arti terlihat di wajah Yang Mulia. Kaisar selalu teliti dalam rencananya. Namun, dia telah meremehkan sejauh mana kemarahan Jun Zentian. Selain itu, pesannya ini agak terlambat. Teman-teman, kirim Jenderal Agung Dugu Wudi. Kaisar menghela nafas dengan keras. Untuk saat ini, aku akan membiarkan semuanya tetap dalam keadaan kacau. Mudah-mudahan ada yang mengerti dan memilih menahan diri. Adapun bagi mereka yang tidak bisa mengerti, maka tidak akan ada alasan untuk menyimpannya. Sebaliknya, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk dipertahankan. Ini bukan karena ayahmu tidak mengizinkanmu untuk bertarung. Sebaliknya, hanya mereka yang muncul sebagai pemenang yang dapat dianggap sebagai orang yang mampu. Namun, kamu harus mengikuti garis. Mereka yang melewati garis ini akan mengundang malapetaka atas diri mereka sendiri. Setelah Putri Ling Meng meninggalkan kaisar, dia kembali ke kamar tidurnya sendiri. Baru saat itulah dia menyadari bahwa satu-satunya hal yang ditanyakan oleh ayah kekaisarannya adalah tentang keluarga Jun. Semuanya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan Jun Moxi. Sebaliknya, tidak ada satu pertanyaan pun yang diberikan untuk putri kesayangan Yang Mulia sendiri yang telah menjadi target utama dari upaya pembunuhan. Mengapa upaya pembunuhan ini memiliki terlalu banyak kecurigaan di dalamnya? Upaya pembunuhan ini telah melibatkan dirinya, seorang putri kekaisaran, dan mungkin merupakan produk jahat dari pangeran lainnya. Mungkinkah di hati ayah kekaisaran, upaya ini tidak kalah pentingnya dengan keluarga Jun? Jika tidak, apakah ayah kekaisaran menghindari sesuatu? Atau, mengingat tatapan misterius di mata ayah kekaisarannya, Putri Ling Meng tidak bisa membantu tetapi gemetar sejenak. Syukurlah, pamannya dan ahli misterius itu melindungiku. Saat dia merasa tertekan, Putri Ling Meng meraih ke dadanya dan mengambil 3 belati terbang yang kecil dan indah. Menanganinya dengan tangannya, dia mengamati bahwa belati terbang itu hanya sebesar telapak tangannya. Mereka sedikit melengkung dengan cara yang indah dan setipis lapisan bawang. Bahkan ketika ketiganya ditumpuk bersama, ketebalan tambahannya tetap tipis. Putri Ling Meng merasa penasaran. Bagaimana mungkin belati terbang kecil ini memancarkan kehadiran yang begitu kuat,
hingga memaksa sekelompok pembunuh bayaran untuk mundur tanpa perlawanan? Belati terbang itu tergeletak dalam keheningan, tubuhnya memantulkan cahaya pelita, memancarkan pancaran kristal, berwarna-warni dan sangat menyilaukan. Jika seseorang melihat belati terbang seperti itu, mereka secara alami akan berasumsi bahwa ini adalah mainan milik salah satu anak yang berasal dari keluarga kaya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ini adalah senjata yang digunakan oleh Master Absolut? Namun, aku pasti akan mengenali belati terbang unik ini jika muncul di hadapan aku lagi. Putri Ling Meng berpikir bahagia pada dirinya sendiri, hatinya dipenuhi dengan rasa kerinduan. Tuan yang mutlak ini adalah salah satu yang bahkan dihormati oleh Paman Ye. Orang macam apa dia?